Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Mutakin, NIM 21103040018, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja bersama, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan. Baik, sebelum kita belajar atau kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini, definisi perjanjian kerja ini disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, definisi itu berangkat dari definisi itu kita ketahui yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pada pasal 1 angka 21 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama ialah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau dengan beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Singkatnya, perjanjian kerja bersama ini berisi tentang peraturan-peraturan yang harus diketahui atau dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama ini hampir sama dengan peraturan perusahaan. Yang membedakan antara kedua ini ialah peraturan perusahaan itu dibuat oleh pengusaha, sedangkan perjanjian kerja bersama ini dibuat atas dasar hasil perundingan kedua belah pihak tersebut. Nah, sebelum melakukan perjanjian kerja bersama, untuk menyatakan suatu perjanjian yang sah, maka ada syarat-syarat terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat tersebut yang pertama ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, dan yang kedua ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga itu suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat suatu hal yang tidak terlarang, seperti itu. Nah, isi daripada perjanjian kerja bersama ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pada pasal 124 ayat 1 yang menyebutkan bahwa isi perjanjian kerja bersama ini ada 4. Yang pertama itu hak serta kewajiban bagi pengusaha, yang kedua itu hak serta pengajuan bagi pekerja atau buruh, yang ketiga itu jangka waktu perjanjian kerja bersama dan tanggal berlakunya perjanjian, dan yang keempat yang terakhir itu tentang tanda tangan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Nah, 4 hal tadi ini merupakan isi minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun isi yang harus kita ketahui atau isi yang merupakan kewajiban juga yang kita harus isi dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Seperti halnya yang pertama itu tempat perjanjian kerja bersama. Yang kedua itu mengenai hal-hal perubahan atau perpanjangan perjanjian, dan yang ketiga itu nama, kedudukan atau jabatan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Nah, yang terakhir dalam proses pembentukan perjanjian kerja bersama, kita harus mengetahui ada 5 proses yang kita harus ketahui dan kita laksanakan. Yang pertama yaitu persiapan. Yang dimaksud dengan persiapan itu kedua belah pihak antara serikat pekerja maupun pengusaha melakukan persiapan atau mempelajari peraturan-peraturan yang membicarakan tentang tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak tersebut. Dan yang kedua, proses kedua itu pembicaraan. Yang dimaksud pembicaraan yaitu serikat pekerja atau pengusaha atau kedua belah pihak tersebut melakukan pembicaraan atau perundingan mengenai isi daripada perjanjian kerja bersama tersebut. Dan yang ketiga ialah penandatanganan. Penandatanganan ini singkatnya merupakan pengesahan atau
tanda tangan pengesahan atau apa namanya, kedua belah pihak ini harus mendatangani guna untuk menyepakati atas kesepakatan yang dilaksanakan, seperti itu. Dan yang keempat itu implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi yakni kedua belah pihak ini harus melaksanakan daripada isi perjanjian kerja bersama tersebut. Dan yang terakhir evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi ini, kedua belah pihak itu harus memastikan bahwa isi daripada perjanjian kerja bersama ini apakah masih relevan untuk dilaksanakan atau tidak. Ketika tidak relevan, maka kedua belah pihak ini harus melakukan perubahan yang diperlukan melalui proses perundingan kedua belah pihak tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.